90,2 Serambi FM, Syedara Lun masih bersama saya Iska Novita di talk show interaktif kita dengan tema tips dan trik bersahabat dengan DM tipe 2 ya. Dan Anda bisa mendengarkan talk show ini Syedara Lun di live.serambifm.com dan juga di facebook.com/serambifm ya. Dan Anda juga tentunya bisa berinteraksi bersama kami di sini, bisa mengajukan pertanyaan ataupun mungkin ada ingin disampaikan bisa langsung di 0811 689020 ya. Dan Syedara Lun, seperti yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber saya di hari ini, ada Dr. Heriani dan juga Dr. Hairunisa, bahwa DM terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe lain, dan DM gestasional. Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah, di mana kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg, gula darah puasa lebih besar dari 126 mg, dan kadar gula darah 2 jam setelah beban glukosa 75 gram lebih besar dari 200 mg. Keluhan khas DM adalah poliuria, polidipsi, polifagia, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Tetapi dari penyakit DM meliputi edukasi terapi ya. Terapi dari penyakit DM ini meliputi edukasi, perencanaan makanan, latihan jasmani, intervensi farmakologis atau obat hipoglikemia oral dan insulin ya. Nah, tujuannya sendiri adalah penata laksanaan secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup penderita DM ya. Komplikasi DM meliputi komplikasi akut dan kronik. Edukasi kepada pasien dan keluarga bertujuan memberikan pemahaman mengenai perjalanan penyakit, pencegahan, penyulit, dan penata laksanaan DM. Akan sangat membantu meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam usaha memperbaiki hasil pengelolaan. Jadi untuk Anda Syedara Lun, tetap menyimak talk show ini sampai dengan selesai tentunya, karena ada banyak sekali informasi mengenai DM tipe 2 ini ya. Kalau begitu kita lanjut ke Dr. Heriani, karena tadi sempat menyebutkan mengenai gula buatan ya, atau pemanis buatan ya. Nah, kira-kira kalau jumlahnya sendiri juga ada batasan atau seperti apa nih, Dok? Karena mungkin orang yang sudah suka manis, kalau kena gula itu kan kalau nggak manis-manis ditambahin terus gitu ya. Seperti apa tuh, Dok? Ya, untuk gula buatan ya, jadi memang nilai kalorinya kecil ya. Misalnya yang gula jagung yang banyak mereknya sekarang, itu satu sasetnya itu bisa cuma 5 kalori. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, nilai kalorinya akan kita hitung juga jadinya. Jadi kalau misalnya minumnya 2 saset adalah 10 kalori gitu ya. Jadi kalau nanti di dalam hitungan kebutuhan total kalorinya lebih karena minum si gula buatan ini, akhirnya nggak bisa lagi minum berlebihan. Maksimal sih 2-3 satu hari. Jadi kalau misalnya minum 3 kali minum teh misalnya 2 kali sore gitu, sore sama pagi sekali, tapi pakai gula jagung tadi, masih diizinkan. Lebih dari itu saya pikir akan berlebihan dari total kalori nanti ya, karena total kalori itu kan dia pasiennya kan makan nasi, dari nasi juga ada kalorinya, dari proteinnya juga ada ya, dari lemaknya juga ada. Kalau misalnya berlebih dari perancangan makanan yang dibuat oleh dokter gizi, ya itu akan berlebihan, nggak boleh lagi. Oke, baik ya. Berarti segala sesuatunya meskipun gula buatan sekalipun tetap ada batasannya, Dok ya? Benar. Oke, baik, kita beralih ke Dr. Heriani mengenai pencegahan pada DM tipe 2 ini. Apalagi ada istilahnya itu ketika kadar gula darahnya itu menaik atau meningkat gitu ya. Atau ada hari-harinya itu yang tidak meningkat. Nah, itu ada perbedaan tidak pencegahannya? Iya. Terima kasih Syedara Lun. Untuk pencegahan dari DM ini, yang pertama ya tetap ya pola makan dulu yang dijaga. Pola makan seperti yang Dr. Hairunisa jelaskan. Kemudian kita kontrol kadar gula darah. Kadar gula darah kita kontrol dengan tentu dengan pemberian terapi tadi. Tetap kita kontrol gula darah, di mana gula darah puasa itu kurang dari 126 mg per desiliter, dan gula darah sewaktu kurang dari 200 mg per desiliter.
Di sini ada sekelompok penderita yang kita katakan prediabetes. Nah, pencegahan yang kita utamakan sebenarnya pencegahan kepada orang atau penderita yang berpotensi terkena DM, tapi penderita ini belum DM. Nah, jadi mempunyai faktor resiko. Ya. Ini mengenai mungkin untuk pencegahan lebih lanjut untuk seorang yang terkena DM tipe 2 ini supaya kadar gulanya itu tidak meningkat karena sudah didiagnosis DM tipe 2 ini baiknya seperti apa? Ya, biasanya orang-orang dengan DM tipe 2 ini adalah orang-orang yang obesitas ya. Jadi yang kegemukan sekali. Jadi orang-orang dengan obesitas kita akan mengatur pola makannya sambil mengatur aktivitas fisiknya untuk dia turunkan berat badan. Dengan menurunkan berat badan, resistensi insulin yang saya bilang tadi akan menurun. Jadi kalau resistensi insulin menurun atau berkurang, gula darah juga akan bisa sedikit bisa terkontrol karena sudah ada perbaikan pada insulinnya. Jadi dengan menurunkan berat badan 5% aja atau 5 kilo saja dari berat badan yang awal, resistensi insulin akan berkurang secara signifikan. Begitu juga misalnya pada pasien-pasien dengan DM yang disertai dengan hipertensi ya. Dia juga akan dengan menurunkan berat badan, dia akan berkurang, hipertensinya akan turun, DM-nya juga berkurang, resistensi insulin juga berkurang. Jadi memang pengaturan pola makan dan pengaturan berat badan atau manajemen berat badan itu sangat dibutuhkan pada pasien-pasien dengan kegemukan yang sudah mengalami resistensi insulin dan DM. Gitu. Oke, baik. Mungkin Dokter Heriani bisa melanjutkan mengenai pencegahan DM tipe 2 tadi. Ya, terima kasih. Jadi seperti saya katakan tadi bahwasanya untuk penderita yang berpotensi terkena DM, yang pertama yaitu penderita dengan riwayat keluarga menderita DM. Kemudian yang kedua penderita dengan seperti Dr. Hairunisa katakan yaitu memiliki berat badan yang berlebih yaitu obesitas. Itu mudah sekali terkena DM. Ya, hal itu terjadi karena penimbunan lemak yang berlebihan. Kemudian yang ketiga pada kadar gula darah seperti saya katakan tadi yaitu intoleransi glukosa, di mana dikatakan sebagai prediabetes. Prediabetes di sini kadar gula darah yang kita harapkan tadi untuk kadar gula darah puasa di bawah 126. Sedangkan prediabetes itu kadar gula darahnya kisaran 100 sampai 125. Nah, di sini harus kita tekankan hati-hati pada pasien tersebut. Kalau pasien tersebut tidak mengatur pola makannya, tidak melakukan latihan jasmani secara teratur, maka pasien ini akan mudah terjatuh ke DM tipe 2. Kemudian untuk kadar gula darah sewaktu dan 2 jam postprandial juga seperti itu. Untuk kadar gula darah sewaktu di mana kadar gula darahnya 140 sampai 199 itu juga perlu hati-hati. Kalau tidak dijaga secara maksimal, ya jatuh ke DM tipe 2. Kemudian untuk pasien-pasien yang memiliki faktor komorbid, itu juga harus hati-hati seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dislipidemi. Nah, itu perlu dijaga betul-betul komorbidnya, karena juga itu akan mudah terjatuh atau mudah menderita DM tipe 2. Nah, saya rasa pencegahannya seperti itu. Oke, baik. Dan penyakit DM ini sendiri itu merupakan penyakit yang paling besar juga se-Asia ya, khususnya betul. Indonesia ya. Dan penyakit ini juga salah satu penyakit yang sebenarnya ditakuti oleh masyarakat, tetapi tidak mau menghindari makanan manis-manis gitu ya. Dan satu hal lagi yang membuat masyarakat takut akan penyakit ini adalah karena bisa menurunkan pada generasinya. Betul seperti itu, Dokter? Betul, betul sekali. Penyakit diabetes, penyakit hipertensi merupakan penyakit metabolik yang diturunkan secara genetik. Tapi hal itu tidak murni, itu bisa kita hindari. Nah, kita hindari seperti atur pola makan, hindari merokok, hindari kebiasaan hidup yang tidak sehat, kebiasaan hidup yang tidak mau gerak. Nah, di situ untuk zaman sekarang itu sudah banyak kita lihat di mana untuk menonton TV, pasien jarang sekali mau menekan tombol TV, tapi cukup hanya dengan menekan dari remote. Kemudian untuk bersilaturahmi sekarang kita lihat jarang sekali mau mengunjungi rumah, tapi melalui telepon.
Nah, hal-hal yang sedemikian itu yang harus kita hindari. Mungkin dulu-dulunya kita ke pasar, kita naik mobil atau naik Honda, sekarang kita biasakan berjalan kaki. Mengunjungi teman yang dekat rumah yang biasanya naik kereta, sekarang kita harus berjalan kaki. Olahraga juga seperti itu. Nah, olahraga kalau memang tidak mau atau tidak sesuai dengan yang disarankan seperti tadi dari pilar pengobatan DM, kita juga bisa olahraga seperti biasa. Setelah sholat subuh, kita bisa berolahraga di depan rumah 10 sampai 15 menit sehari. Oke, baik. Menarik sekali ya, karena ternyata bukan hanya masalah makanan saja, tetapi juga lifestyle-nya juga harus dirubah demi menghindari penyakit DM ini ya. Kita beralih ke Dr. Khairunisa, ini mengenai orang-orang yang lebih memilih mungkin pengobatan tradisional untuk DM ini, yang mungkin dipercaya bahwa ada sebuah tumbuhan yang bisa menurunkan kadar gula. Ini pendapat dokter seperti apa? Sebenarnya kalau yang seperti itu kita harus cari dulu ya dasar penelitiannya apa, dasar ilmiahnya apa. Ketika ada dasar ilmiah yang sudah membuktikan misalnya satu tumbuhan ini bisa menurunkan gula darah, mungkin kita bisa pakai. Tapi kalau belum ada, masih berupa testimoni, saya pikir kita belum bisa pakai. Karena kalau dari herbal ya, dari tumbuhan, kita harus tahu dosisnya berapa banyak. Ya. Kalau sudah ada penelitian, mereka kan sudah menentukan ini seperti ini dengan dosis, misalnya daun-daunan ini berapa gram daunnya dimakan bisa menurunkan gula darah. Kalau tidak ada penelitiannya, tidak ada dasarnya untuk kita mau mengambil sebagai panduan bisa nih dipakai untuk menurunkan gula darah. Kalau tidak ada dasarnya, kita bisa saja mungkin berlebihan ya, berlebihan dalam penggunaan yang akhirnya ada efek samping lain yang kita tidak tahu. Bisa jadi mungkin mengganggu ginjalnya atau mungkin bisa mengganggu lambungnya gitu ya, yang membuat jadi satu masalah lain. Target kita mau menurunkan gula darah, ternyata dapat bonus yang lain gitu ya. Makanya kalau yang saya bukan tidak anti herbal, tidak, tapi pakailah yang herbal itu boleh, silahkan pakai, tapi lihat literatur ilmiahnya dulu. Kita lihat dulu penelitiannya seperti apa, silahkan pakai kalau sudah ada penelitiannya. Oke, baik. Yang penting sudah jelas apa yang dikonsumsi ya. Benar. Kita beralih ke Dr. Heriani, dan kalau kita tadi dengar sama-sama bahwa penyakit DM tipe 2 ini lebih banyak diderita orang-orang yang berusia 25 tahun ke atas. Nah, kalau selama ini yang sudah dokter tangani di Rumah Sakit Ibu dan Anak, kira-kira kisaran usia yang terkena DM ini di Aceh sendiri, kisaran usianya berapa, Dok? Baik, untuk Saudara Lun, untuk di Rumah Sakit Ibu Anak, mayoritas penderita DM kita di atas 45. Untuk yang di atas 25 itu kita dapatkan secara random saat kita rawat inap. Jadi penderita tersebut masuk dengan demam tinggi, kemudian dengan sesak napas. Nah, di situ saat kita memeriksa atau screening laboratorium, di situ baru kita dapatkan bahwasanya penderita tersebut menderita DM. Untuk pasien rawat jalan, yang kita dapatkan yaitu pasien dengan usia lanjut atau geriatri. Mereka sudah mengkontrol ulang yang secara teratur, rutin berobat. Kemudian ada beberapa pasien yang memang mempunyai penyakit yang lain. Kemudian pasien tersebut juga menderita DM. Nah, itu juga ada. Misalnya pasien dengan pasca kemoterapi, kemudian pasien dengan awalnya DM gestasional, kemudian jatuh ke DM tipe 2 juga ada. Nah, tapi kebanyakan yaitu pasien usia lanjut geriatri yang betul-betul dengan penyakit dasarnya DM tipe 2 dan mereka berobat karena adanya komplikasi yang mereka derita. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk penanganannya sendiri di Rumah Sakit Ibu dan Anak ini untuk DM tipe 2 ini seperti apa, Dok? Penanganan, kalau untuk kasus awal, seperti tadi kita edukasi dulu, tidak buru-buru kasih obat. Kemudian kita atur pola makan. Kemudian kalau memang kadar gula belum terkontrol, jadi kita memberikan terapi medis. Nah, terapi di sini ya tentu saja dengan saling pengertian antara kita sama pasien dan kita buat perjanjian. Ini saya kasih terapi, tapi ibu harus minumnya setiap hari, nggak boleh putus. Nah, kalau diminum pagi, ya pagi terus sebelum makan. Nah, kalau yang diminum saat makan,
yang diminum terus saat makan. Tidak boleh, pagi ini tidak usah minum, malah saya bosan, saya minum obat nanti malam. Itu tidak boleh. Disitulah sering terjadi komplikasi dari DM. Kalau sudah terjadi komplikasi, nah di situ harus kita kasih terapi yang lain sehingga pasien lebih banyak lagi minum obat. Nah, sebenarnya penata laksanaan DM itu tujuannya itu ya untuk meningkatkan efektivitas hidupnya dan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas dari si pasien tersebut. Kalau itu mereka ketahui, tentu mereka tidak akan absen atau bolong-bolong minum obatnya. Tentu akan setiap hari. Mereka pasti akan takut. Nah, edukasi ini yang perlu kita tekankan pada pasien. Oke, baik. Dan sebagian besar masyarakat juga tidak sedikit yang takut malah berobat ya, apalagi kalau misalnya DM-nya itu sudah berakibat luka gitu. Mereka takut berobat karena takut diamputasi katanya gitu. Nah, seperti apa nih Dok penjelasannya supaya Syahdaralun yang mungkin didiagnosis DM tipe 2 ini mau berobat, mau ke dokter gitu? Ya, baik. Untuk komplikasi dia ada komplikasi jangka panjang, ada komplikasi jangka pendek. Nah, untuk luka kaki awal-awal sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Yang pertama, pasien itu akan datang dengan gula darah yang tidak terkontrol. Dan itu berlanjut terus. Kita sudah tanya di mana, kita cari apa penyebabnya. Apakah terapi kita salah ataukah pola makan si penderita tersebut tidak benar. Nah, dari kita anamnesa ternyata pola makan sudah diatur, terapi kita juga sudah sesuai. Nah, di sini kita tekankan bahwasanya komplikasi yang terjadi ini yaitu komplikasi kronis yang dia derita karena penyakit DM ini penyakit kronis. Pasti ada komplikasi ringan atau berat. Nah, di sini kalau untuk luka kaki kita jelaskan bahwasanya untuk DM ini akan terjadi komplikasi neuropati. Neuropati itu rasa baal atau kebas yang diderita pada kaki. Rasa kesemutan, rasa perih, rasa terbakar dan rasa tidak terasa apa yang dia injak. Kadang-kadang penderita akan mengatakan, dokter, sendal saya tadi ketinggalan, saya nggak terasa dok, sampai sini baru tahu sendal jatuh di kereta. Nah, di situ kita cuma tersenyum dan kita memberikan penjelasan bahwasanya, nah itulah komplikasinya Bu, itulah neuropati yang sudah ibu derita. Di sini ibu perlu sekali pengontrolan gula darah. Nah, ini sudah hati-hati. Kalau sudah terjadi neuropati, berarti ancaman terjadinya luka di kaki sudah semakin dekat. Nanti penderita tersebut akan menginjak sesuatu atau terkena sesuatu dan dia tidak mengetahui. Tiba-tiba sudah luka awalnya kecil. Penderita menganggap, oh ini gak apa-apa, digigit semut. Dan itu akan melebar, meluas menjadi sebuah ulkus, luka yang besar. Dan akan menjadi gangren, borok. Nah, kadang-kadang ada juga penderita yang terkena paku. Dan itu sudah beberapa kita dapatkan. Pasien terkena paku saat membersihkan halaman belakang. Pasien tersebut tidak menderita DM. Menyangkal adanya DM. Saat dibawa ke IGD, kita rawat lukanya ternyata 700 kadar gula darah. Saat kita anamnesa, saya bukan DM dok, gak ada keluarga yang menderita DM. Dan ternyata bukannya tidak ada DM, tapi tidak kontrol secara teratur, tidak pernah memeriksakan kadar gula secara teratur. Sebenarnya usia di atas 40 atau usia di atas 45, kita harus rutin memeriksa kadar gula darah. Mungkin satu lagi harus memeriksa HbA1c, yaitu hemoglobin yang terglikolisis. Bahwasanya di sini pemantauan terapi atau penegakan diagnosis dapat ditegakkan dengan HbA1c. Oke, baik dok, dan masih akan kembali kita dengan tema hari ini, tips dan trik ya mengenai penyakit DM tipe 2 ini. Dan untuk Anda Syahdaralun jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.
90,2 Serambi FM Syedaralun, masih bersama saya Iska Novita dan kedua narasumber saya ada Dr. Heriani dan juga Dr. Khairunisa untuk berbincang di talk show kita hari ini dengan tema tips dan trik bersahabat dengan DM tipe 2 ya. Untuk Anda bisa berinteraksi di 0811 68 90 20 dan Anda juga bisa mendengarkan talk show ini di live.serambifm.com dan facebook.com Serambi FM ya. Kita lanjut untuk mungkin menanyakan sesuai dengan judul tema kita hari ini, yaitu tips dan trik bersahabat dengan DM tipe 2. Mungkin dari Dr. Khairunisa. Baik, silakan. Untuk pasien-pasien dengan DM tipe 2 atau untuk penyandang DM ini yang berat badannya berlebih, ada baiknya dia menurunkan berat badan. Kemudian untuk pola makannya diatur sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, tidak berlebihan, khususnya pada karbohidrat ya. Karbohidrat dikonsumsi yang dikonsumsi dengan baik adalah karbohidrat kompleks ya, bukan karbohidrat simplek yang seperti saya bilang tadi seperti gula. Kalau karbohidrat kompleks silahkan dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Memang asupan yang direkomendasikan sampai 60% dari kebutuhan energi total. Oke, baik. Dari Dr. Heriani, mungkin tips dan trik bersahabat dengan DM tipe 2-nya, silahkan. Ya, baik, Syedaralun, untuk mencegah terjadinya DM, yang pertama tetap atur pola makan. Marilah kita mulai sekarang hidup sehat. Kemudian kurangi yang namanya merokok dan minum kopi. Kemudian jikalau juga kita sudah terkena yang namanya penyakit diabetes atau intoleransi glukosa, marilah kita mencari pengobatan. Jangan kita minum obat atau membiarkan penyakit tersebut sehingga terjadinya komplikasi akut maupun kronik. Komplikasi yang ringan maupun yang berat. Terima kasih. Oke, baik. Dan terakhir mungkin untuk statement akhirnya dari Dr. Khairunisa, silakan. Untuk penyandang DM, jangan takut walaupun sudah kena DM, tinggal kita atur pola makannya supaya DM-nya, gula darahnya bisa terkontrol. Oke, baik. Dari Dr. Heriani, silakan. Untuk pasien DM, jangan takut untuk berobat karena pasien DM tidak hanya insulin yang kita berikan. Tetap pertama edukasi, kemudian kita terapi dengan nutrisi, kemudian kita terapi dengan latihan jasmani, baru kemudian kita terapi dengan farmakologis. Nah, farmakologis tidak hanya dengan insulin, tapi kita mempunyai juga obat untuk obat oral yang bisa kita gunakan dengan secara tablet. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Dr. Heriani dan juga Dr. Khairunisa. Syedaralun, demikianlah ya perbincangan kita mengenai tips dan trik bersahabat dengan DM tipe 2. Jadi untuk Anda lebih baik mencegah tentunya daripada mengobati. Jadi mulai dari sekarang jaga pola makan Anda ya, agar terhindar dari penyakit DM tipe 2 ini. Dan untuk Anda mungkin yang sudah didiagnosis dengan DM tipe 2 ini, jangan bosan-bosan untuk terus konsultasi dengan para ahlinya ya. Dan terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya, ada Dr. Heriani dan juga Dr. Khairunisa ini dari Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Terima kasih juga untuk informasi yang sudah disampaikan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Dokter. Dan untuk Anda Syedaralun jangan kemana-mana karena Serambi Expose masih akan kembali untuk menemani Anda. Terima kasih atas atensi Anda selama 1 jam. Saya Iska Novita pamit undur. Syedaralun, wassalam.